terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kamelia Sudi. Saya guru mata pelajaran SKI di MI Nurul Iman Pilongono, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh dengan nomor induk mahasiswa 2402222635. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 dengan materi Sunan Gunung Jati. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Kiaman Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Ayo, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masih semangat? Semangat? Laki-lakinya enggak semangat. Semangat? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau pimpin? Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami kefahaman dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Ibu cek kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Salwa, Nusa sakit, Bu. Nisa sakit. Kalau Salwa sakit. Siapa lagi? Haduan juga sakit? Ya, semoga yang sakit segera sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan kita di sekolah untuk melakukan pembelajaran sehari-hari. Menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adik-adik dimohon berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri.
Sepuraimu semuanya, Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia. Oke, sekarang kita masuk materi pelajaran SKI. Hari ini pelajaran SKI. Minggu kemarin, adik-adik sudah belajar tentang kisah Sunan Gunung Jalan Kudus. Sunan Kudus. Sunan apa? Sunan Kudus. Jadi, masih ingat adik-adik nama Sunan Kudus, nama asli Sunan Kudus? Ja'far Sadiq Asmat Khan. Terus apa nilai-nilai positif dari Sunan Kudus? Pemberani. Terus kreatif. Terus santun. Satu lagi ketinggalan. Seniman. Adik-adik masih ingat nama Wali Songo? Masih. Ada siapa saja? Coba disebutkan. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati. Ada berapa Sunan Wali Songonya? 9. Ada 9 Wali Songo. Teman-teman sudah mempelajari sampai di 8 Wali Songo. kita masuk di pembelajaran tentang Sunan Gunung Jati. Tujuan pembelajaran ini, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan biografi Sunan Gunung Jati. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peran Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Cirebon dan sekitarnya. Yang ketiga, teman-teman mampu menjelaskan sikap keteladanan dalam pribadi Sunan Gunung Jati. Oke. Ada pertanyaan untuk kalian. Mengapa Sunan Gunung Jati dianggap sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di Cirebon dan sekitarnya? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Oke, Alia. Karena sebagai penguasa Cirebon. Oke, terima kasih Alia. Tepuk tangan untuk Alia. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut lihat slide selanjutnya. Oke, kita lihat dulu video tentang biografi Sunan Gunung Jati. Kalian lihat dan amati ya videonya ya, kita amati sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kubah Dunia. Semoga kalian diberi kesehatan selalu. Pada topik pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang biografi singkat dari Sunan Gunung Jati.
Sunan Gunung Jati atau Sultan Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati atau Sultan Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak Pangeran Cakrabuana, ia dinobatkan menjadi Pemungkur Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Dalam proses belajar, Sunan ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari timur Sunan Gunung Jati mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru dibentuk itu setelah pamannya wafat. Memasuki usia dari Mas Pakuwati, putri dari Pangeran Walang Sungsan dan Nelidan Gelis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinurun Kanjeng Susurunan Jati Purba Panetek Panatagama Aulia Allah Kutubi zaman Khalifatul Rasulullah. Sunan Gunung Jati melalui lembaga Wali Songo selalu mendekati kakeknya yakni Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi agar berkenan memeluk agama Islam seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang yang memang sudah lama menjadi seorang Muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Siliwangi. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil pada tahun 1482, seperti yang tertuang dalam naskah Itulah kisah singkat Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Untuk pembahasan tentang Kesultanan. Oke. Nama asli, silsilah, lahir serta wafatnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli siapa tadi dari video tadi? Syarif Hidayatullah. Beliau adalah putra Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa Islamnya di Mesir, dan ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa. Beliau lahir tahun 1448 dan wafat tahun 1588. Makam beliau ada di sebuah kompleks pemakaman yang terletak di desa Astana Gunung Jati. Silsilah ayahnya tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Zainal Kabir, keturunan Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru Sunan Gunung Jati. Guru Sunan Gunung Jati adalah yang pertama Syekh Tajuddin Al-Qurtubi di Mekah. Beliau belajar di Mekah selama 2 tahun. Setelah itu beliau berangkat ke Mesir berguru kepada Syekh Muhammad Athaillah Al-Sajili. Dia belajar di Mesir. Ini strategi dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, strategi dakwahnya adalah menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon dengan pernikahan. Yang pertama, beliau menikah dengan Nyai Badadan, putri Ki Gedeng Badadan. Lalu menikah dengan Nyai Ratu Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana. Putri Pangeran Cakrabuana itu adalah penguasa di Cirebon. Beliau adalah raja di Cirebon. Peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam.
Yang pertama, berperan sebagai ulama dan penguasa dalam penyebaran Islam. Yang pertama, sebagai guru agama, beliau mendirikan pondok. Sebagai temenggung dan penata agama, itu seperti kalau sekarang itu seperti menteri agama. Berikutnya, sebagai pemimpin atau Raja Cirebon pada tahun 1443 Masehi. Beliau menggantikan tadi raja siapa tadi? Cakrabuana. Di dalam kepemimpinannya sebagai raja, Sunan Gunung Jati memprioritaskan pengembangan agama melalui jalan dakwah. Itu yang pertama, dengan mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat kegiatan keagamaan. Yang kedua, membangun membangun sarana dan prasarana umum. Yang ketiga, membangun transportasi darat, laut, dan sungai. Kelima, membentuk pasukan Jayabaya. Dan selanjutnya, menjalin hubungan dengan kerajaan Demak dan Banten. Yang kedua, ini peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu melakukan alkulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Beliau sebagai arsitektur masjid membangun Masjid Agung Cirebon dengan perpaduan gaya Islam, Hindu, dan Jawa, menyesuaikan bentuk bangunan agar diterima oleh masyarakat setempat. Terus yang kedua, kesenian dan simbol, menggunakan seni ukir dan simbol lokal untuk menyampaikan pesan dakwah, misalnya lukisan Macan Ali di Keraton Cirebon sebagai simbol kekuatan dan keberanian dalam Islam. Yang berikutnya, upacara adat dan syiar Islam, melakukan upacara adat tanpa menghilangkan nilai budaya seperti dalam ritual sedekah laut dengan nuansa Islami. Yang berikutnya, bahasa dan cerita rakyat, mengajarkan Islam lewat cerita rakyat melalui pantun bahasa daerah agar mudah dipahami masyarakat. Selanjutnya, pakaian dan adat istiadat, mendorong pemakaian busana Islam yang tetap selaras dengan adat setempat. Oke, kita lanjut. Ini gambar masjid peninggalan Sunan Gunung Jati. Sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati. Oke, beliau sebagai Sunan, sebagai pemimpin, beliau sangat merakyat. Yang berikutnya, sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Selanjutnya, beliau menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, beliau sangat santun dan toleran. Oke. Masih semangat sekarang? Masih semangat? Oke, sekarang coba tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Oke, tugas kelompok kalian adalah yang pertama, merumuskan masalah. Kelompok 1 merumuskan masalah siapa Sunan Gunung Jati. Kelompok 2 merumuskan masalah apa jasa dan peran beliau Sunan Gunung Jati dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon. Kelompok 3
Merumuskan masalah apa nilai-nilai yang dapat diteladani dari kisah Sunan Gunung Jati. Oke, kalian mengisi ini, ada lembar kerjanya, lalu menyusun hasil diskusinya. Sarah, silakan mulai merumuskan masalahnya. Boleh dari buku. Oke, sekarang kita lanjut. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Kita lanjut presentasi mulai dari kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju. Sudah baca. Dari kisah Sunan Gunung Jati terdapat banyak nilai-nilai yang dapat diteladani. Antara lain, 1. Kepemimpinan yang bijaksana. 2. Semangat dakwah dan keikhlasan. 3. Toleransi dan penghargaan dalam berdakwah. 4. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. 5. Keteladanan moral dan akhlak mulia. Oke, jadi itu jawaban dari apa nilai-nilai yang dapat diteladani dari kisah Sunan Gunung Jati. Sekarang selanjutnya kelompok 1. Ayo. Siapa Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo, yaitu 9 tokoh penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 sampai 16. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Dia dikenal sebagai seorang ulama, pemimpin pemimpin spiritual, sekaligus tokoh politik yang berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selain itu, ia juga memiliki hubungan darah dengan Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon yang memperkuat pengaruhnya dalam menyebarkan ajaran Islam secara damai melalui dakwah, pendidikan, dan pendekatan budaya lokal. Oke. Kelompok 2 sudah? Ayo, sekarang kelompok 2. Kita dengarkan ya, kelompok 2 ya. Beliau tidak hanya berdakwah sebagai ulama dakwah di Jawa Barat. Oke, terima kasih diskusi kalian. Jadi untuk mengukur pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini, Ibu akan kasih kalian soal.
Oke, Ibu baca ya. Soal yang pertama. Jelaskan siapa Sunan Gunung Jati. Tulis dulu soalnya semua di atas, terus nanti jawabannya di bawah. Jelaskan siapa Sunan Gunung Jati. Jelaskan siapa Sunan Gunung Jati. Apa yang sih? Dan peran pentingnya Fadil. Mengapa pendekatan budaya? Jadi kesimpulan semuanya dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1440, putra dari Syarif Abdullah. Ibunya bernama, ayahnya tersambung dengan Rasulullah dari jalur Husain bin Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarif teladanannya tercermin dalam sosoknya yang merakyat, bergaul dengan semua kalangan, pemimpin yang arif dan bijaksana, menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan toleran dalam keberagaman suku dan etnis. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, untuk lebih barokahnya ilmu kita hari ini, sebelum pulang, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ista'id kiaman tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan